Surat Al-Ahqaf ayat 35 itu menunjukkan bahwa sabar itu role modelnya amat sangat luar biasa. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW amat kesulitan, itu kaki-kaki politiknya sudah mulai lemah. Paman Nabi Abu Thalib wafat, istri Nabi Ibunda Khadijah wafat, nyaris tidak punya kaki-kaki politik untuk berlindung, sehingga orang-orang kufar Quraisy amat sangat berani itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi posisi yang amat sangat lemah. Nah, dalam kondisi itu Allah bilang apa? Fasbir Muhammad, sabarlah engkau, kama sabar ulul azmi minar rasul. Seperti sabarnya Nuh, seperti sabarnya Ibrahim, seperti sabarnya Musa, seperti sabarnya Isa. Subhanallah. Yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan itu memberikan serangan-serangan yang menuduh, ya, kelompok-kelompok atau intisari dari Islam itu sendiri. Di antaranya apa? Ayat ini yang dimaksud konteksnya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar Siddiq yang tiada lain adalah istri Rasulullah SAW dituduh berbuat selingkuh. Subhanallah. Jadi menariknya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini ya satu ayat dia, ayat 35. Tapi dia turun dua gelombang, ya kan? Gelombang pertama di Mekah, yaitu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Taif, paman Nabi wafat, ibunda Nabi, istri Nabi wafat, ya, Nabi dikejar-kejar ketika itu hingga Nabi harus minta suaka ke Taif. Yang kedua, dalam kondisi Islam ketika itu sudah survive, ya, bagaimana musuh-musuh Islam itu menyerang Rasulullah SAW. Nggak bisa pakai fisik karena Yahudi kondisinya ketika itu sudah dikeluarkan dari Madinah. Akhirnya yang mereka lakukan itu perang psikologis tuh, Pak. Itu menyerang keluarga Nabi SAW. Ibunda Aisyah dituduh berbuat serong. Ya. Nah, di situ ternyata resepnya apa? Sabar, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Ayat ini kalau kita bahas ya, kekinian, ini nampaknya pas betul. Artinya secara finansial berat. Kemudian lembaga-lembaga politik kala itu, ya, itu sudah dikuasai oleh mereka, yaitu Bani Hashim. Ketika Abu Thalib wafat, maka kepemimpinan kabilah Bani Hashim ini kabilah terbesar. Kabilah Bani Hashim ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau diibaratkan sekarang nih, dia pegang 20% suara. Dia nggak perlu koalisi dengan yang lain itu. Udah mencapai threshold ya. Udah mencapai threshold itu, sudah mencapai PT. Ya, Presiden threshold udah di tangan itu Pak Suhud. Nggak perlu koalisi, dia sudah punya tiket sendiri itu. Subhanallah. Nah, itu jatuh ke tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab itu anak tertua Abdul Muttalib setelah wafatnya Abu Thalib. Sungguh pun banyak keluarga Bani Hashim yang masuk Islam, tetapi kalau kepemimpinan itu dikendalikan oleh Abu Lahab, maka tidak punya kekuatan politik. Subhanallah. Tapi kata Allah, Pak Muhammad, fasbir kama sabar ulul azmi minar rasul. Jadi rupanya untuk mampu berhadap-hadapan, ya, untuk mampu berhadap-hadapan dengan kekuatan di mana kita tidak berimbang, memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan yang luar biasa, ya, itu rupanya kekuatan yang harus kita pegang secara psikologis itu sabar. Makanya kalimat dari Allahnya, Pak Muhammad, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kalau musuh kita itu punya tingkat modal ekonomi yang luar biasa, modal politik yang luar biasa, modal alutsista yang luar biasa, modal penguasaan terhadap kelembagaan negara yang luar biasa. Nyaris kita nggak ada apa-apanya, kita seperti buih, ya, buih di tengah padang pasir, oase di tengah padang pasir. Kita we are nothing, kita bukan siapa-siapa. Ketika berhadapan dengan kekuatan yang luar biasa, Allah ngasih resep, Muhammad,
Ya, kalau mau melawan mereka, engkau nggak punya apa-apa, fasbir kama sabaro ulul azmi minar rasul. Kekuatan yang bisa mengalahkan mereka, sabar. Subhanallah. Kenapa Bapak Ibu? Karena sabar itu, orang yang sabar pasti Allah berikan kemenangan. Orang yang sabar pasti Allah jadikan pemimpin. Walaupun perseteruan untuk mencapai kepemimpinan berat. Tapi kalau kau sabar, kau akan Allah jadikan pemimpin, penguasa. Silakan dibaca As-Sajdah ayat 24. Oh. Jadi syarat untuk menjadi pemimpin, apa itu Bapak Ibu? Sabar. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin selama mereka apa? Sabar. Subhanallah. Maka Nabi SAW melakukan dakwah, Pak. Kalaupun nggak ada yang bergabung, nggak jadi masalah. Karena itu sebagai prasyarat untuk mengundang kekuatan Sang Maha Kuat, Pak. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahum mamalikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Subhanallah. Karena kemenangan itu milik Allah. Kalau mau menang, minta kepada yang maha menang. Allahu Akbar. Kenapa mesti sabar? Karena dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sabar ini variasinya banyak. Variasi yang pertama, bahwa orang-orang yang sabar itu bersama Allah. Baik, kita nggak punya kekuatan. Andai kan kita nggak punya koalisi, Bapak Ibu. Tapi ingat, orang-orang yang sabar itu koalisinya bareng dengan Allah. Subhanallah. Kira-kira menang kalah? Pasti menang kalau koalisi dengan Allah. Allah menang, amin. Mana dalilnya? Baca. Ini surat Al-Baqarah ayat 153. Kalau mau menang Bapak Ibu, ya, tengok teman kita siapa. Maka siapapun lawan kita, kalau teman kita Allah pasti menang Bapak Ibu. Varian yang kedua, kenapa mesti sabar? Karena orang sabar itu diberi berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Subhanallah. Beri berita gembira kepada orang yang sabar. Berarti diberi kemenangan nggak tuh? Diberikan kemenangan. Al-Baqarah 155. Silakan. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin menunggu, tapi yang ditunggu itu finally ujungnya kebahagiaan, maka pilihlah kesabaran. Pilihlah sabar sebagai pilihan yang luar biasa. Dua. Yang ketiga, kenapa mesti sabar? Karena orang sabar itu disayang Tuhan, disayang Allah, subhanallah. Al-Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Subhanallah. Tiga, yang keempat. Ya. Yang keempat, sebaik-baik orang di antara semua makhluk Allah itu adalah orang-orang yang sabar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka varian yang kelima, puncak dari kebaikan, ketakwaan, kemudian ketawakalan, keadilan, itu puncaknya apa? Sabar. Itu sebabnya kan amal yang paling baik setelah iman itu apa? Kata Nabi, afdhalul imani itu kan luar biasa yang pertama kali dihisab oleh Al-Quran. Tetapi ketika sholat dijadikan alat sebagai wasilah kita menolong kepada Allah, bukan nomor satu dia. Nomor dua, nomor satunya apa? Sabar. Diulang di dua tempat dalam Al-Quran. Al-Baqarah 45, ya, kemudian Al-Baqarah 153. Coba lihat. Ya. Al-Baqarah 45, wasta'inu Bisabri wassalah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Sholat itu luar biasa, Pak. Tapi minta pertolongan kepada Allah itu sholat yang tadinya luar biasa, nggak nomor satu dia. Nomor dua, nomor satunya apa itu? Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Kemudian Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar lagi itu. Subhanallah. Jadi resep untuk mempersiapkan, resep untuk merencanakan,
resep untuk mengkonstruksi, resep untuk berjuang, resep untuk memperoleh kemenangan, resep untuk memperoleh keridhaan, apa itu? Sabar, Bapak Ibu. Ya, sabar. Subhanallah. Modal yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kaki-kaki politik beliau lemah, Pak. Tadi saya di awal bilang, ya, Ibunda Khadijah, istri beliau wafat, paman Nabi Abu Thalib wafat, lemah nyaris, nggak punya kekuatan politik tuh, Pak. Modal dari Allah, ya, Allah nggak bilang begini, aku kasih apa itu pasukan-pasukan hebat, enggak. Kami kasih duit-duit yang banyak, enggak. Tapi apa? Fasbir Muhammad. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahu. Subhanallah. Sabar Muhammad. Seperti ya para nabi, para rasul ulul azmi. Subhanallah. Karena itu kegiatan kita selama 2 tahun ini seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih terukur. Nah, sabar itu coba dibaca di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Subhanallah, itu tuh. Kita disuruh sabar dan minta diperkuat sabar kita. Kemudian kuatkan tali temali kita. Di mana? Di tapal batas tuh ya. Tapal batasnya kapan nih tapal batasnya nih? Tapal batasnya Februari 2024. Itu tapal batasnya itu. Subhanallah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Selama 2 tahun Muhammad Al-Fatih Bapak Ibu, seluruh relawan sholat berjamaah di awal waktu. Ya, subhanallah. Tahun berapa itu? Tahun sekitar 1500-an. Makanya kisah Wali Songo Bapak Ibu itu terjadi di kisaran itu tuh. Tahun 1400, tahun 1500. Ya, siapa yang pernah ke Jogja, Keraton Jogja? Apa gelar Hamengkubuwono? Ya, apa gelarnya? Khalifatul Muslimin. Di antaranya kan gitu ya. Apa doa setiap kali sholat agar orang-orang yang bertakwa itu jadi pemimpin? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertakwa agar kami menjadi pemimpin. Artinya apa? Allah hanya ridho kepemimpinan itu hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu. Ya. Subhanallah. Ketika Al-Quran ya itu sudah banyak diturunkan, hanya tinggal beberapa surat, beberapa juz lagi. Nabi memperkenalkan doa khatmul Quran, Bapak Ibu. Tapi sebetulnya doa khatmul Quran, Pak, yang KW1, Pak. Yang KW1 nih. Yang Nabi ajarkan pertama kali kepada para sahabat apa? Rabbana la tusallit alaina bidhunubina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, la tusallit alaina. Jangan kau berikan pemimpin kepada kami. Man la yarhamuna, orang-orang yang enggak sayang kepada kami, wala yakhafuk, dan tidak takut kepada engkau. Subhanallah. Para sahabat terkaget-kaget, ya Rasulullah, ini Quran, ini khatmul Quran, kok doanya politik betul, politis betul. Paham nggak Bapak Ibu? Ya Allah, jangan kau beri kepada kami pemimpin yang enggak sayang kepada kami, yang juga tidak takut kepada engkau. Para sahabat sedikit bingung. Rasul, ini khatmul Quran, ini khatam Quran. Kita nggak ngomongin politik, kok doanya politis betul? Subhanallah. Apa jawab Nabi? Wahai para sahabatku, hanya pemimpin yang baik yang bisa merealisasikan dan menerapkan nilai-nilai Qurani. Begitu tuh jawabannya tuh. Subhanallah. Jadi menerapkan nilai-nilai Al-Quran agar dia
terinternalisasi dalam semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Wasilahnya apa? Dari pemimpin. Riba itu saya tanya, sistem atau bukan Bapak Ibu? Riba, sistem bukan? Sistem. Subhanallah. Untuk mengubah itu dari mana mulainya? Kepemimpinan, Pak, yang bikin sistem. Coba ya, belanja APBN pakai syariah. Sekarang ini belum syariah tapi syariah. Syariah belum. Subhanallah. Nah, itu semua berangkat dari mana? Kepemimpinan. Quran itu bilang luar biasa. Pemimpin yang hebat itu bastotan fil ilmi wal jism. Itu surat Al-Baqarah ayat 247. Jadi Talut itu diangkat jadi pemimpin di Al-Baqarah 247. Karena apa tuh? Kelebihan ilmu, kelebihan fisik. Ilmu, kenapa itu diperlukan? Bastotan fil ilmi. Karena dia perlu berpikir yang strategik, Pak. Nggak cukup sebagai seorang manajerial. Tapi harus sebagai seorang leader. Kalau leader itu fisiknya luar biasa. Subhanallah. Maka ketika ada kesulitan, pasang badan dia. Dia pasang badan. Dia bekerja untuk rakyatnya. Kalau nggak kokoh, repot. Maka rakyat itu dimanjakan sekali. Karena kekurangan ini dan itu, dia tidak akan membebani rakyat. Setelah Simon Peres jadi presiden, ini nggak cukup satu dokter, satu rumah. Tapi apa? Satu dokter, dua rumah. Yang ditentukan, bidangnya bidang apa yang kedua? Bidang sejarah. Bidang sejarah. Kenapa? Karena Israel, dia dapat ya insentif dana miliaran dolar, Pak, dari Amerika. Karena dia jualan hoax, jualan sejarah bohong. Apa itu? Holocaust. Di Indonesia sudah ada sekarang museum Holocaust itu. Subhanallah. Betul nggak? John F. Kennedy. Kan begitu. John F. Kennedy. John F. Kennedy. Amerika punya hutang banyak. Karena kalah perang di mana-mana. Umur Amerika 200 tahun. Enggak, perangnya cuma 25 tahun, Mbak. Coba itu. Perang itu kan biaya besar. Akhirnya kolaps ekonomi Amerika. Dia perlu minta sumbangan suntikan dari World Bank di Swiss tuh, Pak. Tapi kan Amerika nggak punya jaminan. Subhanallah. Telepon Bung Karno. Bung, kita mau pinjam duit. Kemana? Ke World Bank. Tapi nggak punya jaminan. Gampang. Jaminannya emas Indonesia. Subhanallah. Itu World Bank percaya aja, Pak. Kenapa? Karena saksinya dua pemimpin hebat. Satu, King Faisal bin Abdul Aziz. Yang kedua, Raja Abdullah Jordan, Pak. Emasnya nggak ditunjukkan. Indonesia itu perutnya pasti banyak emasnya. Itu World Bank, Pak. Mengeluarkan dana. Subhanallah. Maka hutang kita 7.000 triliun nggak ada apa-apanya, Pak. Itu nanti itu yang akan, mohon maaf, membayar hutang-hutang kita. Kita bangun sekolah-sekolah hebat, Pak. Bahwa satu rumah orang Indonesia, satu dokter. Subhanallah. Biaya semua gratis. Ya, rumah sehat gratis semuanya. Kita Batun, Toibatun, Warabbun Ghafur. Warabbun Ghafur. Nah, ini butuh pemimpin yang takwa, Pak. Karena itu kita 2024 bukan hanya jadi, tapi jadi imannya, jadi takwanya, jadi adilnya, jadi sejahteranya, welfare-nya, kemudian strong-nya juga jadi itu, Pak. Begitu tuh ya. Cukup Pak Suhud. Rabbana alhamdulillah. Alhamdulillah. Masalah. Barakallah. Jazakallah khair. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.